Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Wah, sudah pada makan belum? Sudah. Semua berbahagia hari ini, amin. Siap mendengarkan firman Tuhan? Amin. Yang siap katakan kepada kiri kanan, God bless you, Tuhan Yesus memberkati kamu. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara, sudah 1 bulan ini kita berbicara tentang pola pikir Kristus, dan kemarin kita berbicara tentang pola pikir Kristus tentang mengenai pasangan hidup saudara. Dan hari ini kita berbicara tentang pola pikir Kristus tentang pernikahan. Kalau saya boleh bertanya yang belum menikah di tempat ini, apakah saudara suatu waktu kelak akan menikah? Yang akan menikah angkat tangannya. Yang tidak mau menikah tidak usah angkat tangan. Ya, amin. Saudara. Nah, kalau saudara mau menikah satu waktu kelak nanti, berarti saudara harus mempersiapkan diri dari sekarang. Amin. Apa kata firman Tuhan? Sehingga saudara akan menjadi orang yang berbahagia dalam pernikahan saudara yang akan saudara jalani. Amin saudara. Nah saudara, banyak orang ingin menikah, tetapi tidak banyak orang yang mengetahui apa yang ada di pikiran Tuhan tentang pernikahan. Ada banyak orang berpikir satu waktu nanti kelak aku akan menikah dan dia mau masuk dalam sebuah pernikahan. Tapi ternyata banyak orang juga yang setelah masuk dalam pernikahan mau keluar dari pernikahannya. Seandainya aku dulu, nehi. Lalu dia mau pergi dari situ, saudaraku, tidak bisa lagi. Itulah sebabnya ada sebuah kisah dalam solusi yang berjudul Terjebak dalam Pernikahan. Nah saudara bisa membuka di YouTube, carilah solusi yang berjudul Terjebak dalam Pernikahan. Tapi kita tidak mau berkata terjebak dalam pernikahan karena kita tahu bahwa kita sedang mempersiapkan diri seperti yang Tuhan inginkan, maka kita akan berkata berbahagia dalam pernikahan. Amin. Itulah yang Tuhan inginkan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya, bahwa Dia mau membawa saudara masuk dalam sebuah pernikahan yang diberkati oleh Tuhan. Dan Tuhan mau saudara mengerti apa yang menjadi pikiran Tuhan tentang pernikahan saudara kelak. Atau saudara dan saya yang sudah hidup dalam pernikahan rumah tangga saudara, maka saudara harus membangun sesuatu yang benar-benar sesuai dengan pola pikir Kristus. Ini penting. Ya. Mungkin saudara ada anak muda di sini yang SMP, SMA saudara, tapi dengarkan baik-baik supaya saudara bisa mempersiapkan diri. Ya, karena saudara pasti akan masuk ke dalamnya. Baik, mari kita membaca Kejadian 1 ayat 27 sampai dengan ayat 28. Ayat firman Tuhan yang tidak kelas asing lagi bagi kita, tapi kita mau mengupas satu-satu. Apa kata firman Tuhan? Dasar dari mulanya Dia menjadikan langit dan bumi dan manusia ini saudaraku. Kejadian 1 ayat 27 sampai dengan ayat 28. Lalu siapkan Kejadian 2 ayat 18 sampai dengan ayat 23. Semuanya bersemangat di sini, amin. Puji Tuhan. Sekali lagi Kejadian 1 ayat 27 sampai 28. Kejadian 2 ayat 18 sampai dengan ayat 23. Yang sudah dapat katakan puji Tuhan. Kita baca bersama-sama dengan suara yang keras sampai selesai Kejadian 2 ayat 18 sampai ayat 23. 1, 2, 3. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, titik koma ya, apa? Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Kejadian 2 ayat 18 sampai dengan ayat 23. Kita baca sekali lagi bersama-sama 1, 2, 3. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia.
Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya itu kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Ayat 20. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. 21. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan. Lalu dibawanya kepada manusia itu. 23. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Amin, saudaraku. Nah, firman Tuhan ini memperlihatkan kepada kita bahwa Tuhan yang mempunyai sesuatu pengertian ide bahwa dialah yang ingin supaya manusia itu dapat berumah tangga. Dialah yang punya program, dialah yang punya pengertian, dialah yang punya ide. Bagaimana saudara dan saya bisa berkeluarga. Itulah sebabnya kita harus mengerti apa sebenarnya yang Tuhan inginkan dalam pernikahan anak-anaknya. Apa sebenarnya yang menjadi dasar untuk saudara bisa membangun sebuah bahtera rumah tangga. Amin. Jadi ada beberapa hal yang kita mau bahas dari ayat yang sudah kita baca. Beberapa hal yang harus kita mengerti tentang sebuah pernikahan. Yang pertama, catatkan baik-baik bahwa pernikahan adalah ide Allah sendiri. Pernikahan itu adalah ide atau rencana atau pemikiran Allah sendiri, program Allah sendiri. Kejadian 2 ayat 18 sampai 19 tadi berkata bahwa Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Tidak baik menyendiri. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semua kepada manusia itu. Lalu manusia itu, saudara, ayat 20. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, segala burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Jadi saudara perhatikan baik-baik bahwa pernikahan itu adalah ide Allah sendiri. Lalu pada saat Tuhan berfirman bahwa tidak baik manusia itu seorang diri saja, maka dia merencanakan sesuatu. Lihat cara kerja Tuhan. Dia ciptakan burung-burung di udara, segala binatang hutan, lalu dia sodorkan kepada manusia itu supaya dia berikan nama kepada manusia itu, kepada binatang-binatang itu. Tapi sebenarnya Tuhan sudah punya program bahwa manusia ini dalam hatinya pada saat dia memberi nama, dia mencari yang sepadan dengan dia. Jadi pada saat dia bekerja bagi Tuhan ada sebuah kerinduan yang dalam bagi dia. Dan dia mencari sesuatu yang sepadan dengan dia. Tapi firman Tuhan berkata bahwa tidak ada didapatinya seorang penolong yang sepadan dengan dia. Jadi lihat cara kerja Tuhan. Allah lah yang mau bekerja bagi saudara dan saya. Untuk mendatangkan pasangan hidup dalam pernikahan saudara yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Ya. Nah, jadi saudara, Tuhan yang bergerak untuk mewujudkan itu. Oleh sebab itu saya mau beritahukan kepada kita, libatkan Tuhan deh. Dalam pernikahan saudara, sungguh-sungguh libatkan Tuhan. Karena dialah yang punya programnya. Dialah yang punya ide di hati dan pemikirannya. Bagaimana seseorang itu bisa berumah tangga. Dialah yang memikirkan itu dan oleh sebab itu saudara, libatkan Tuhan untuk sebuah pernikahan saudara kelak. Amin. Yang sudah menikah juga libatkan Tuhan dalam pernikahan saudara. Karena begitu banyak perjalanan yang kita sedang hadapi. Segala pergumulan, segala tantangan saudaraku dalam keluarga rumah tangga. Maka libatkan Tuhan di dalamnya. Karena kalau tidak ada Tuhan di situ,
maka anggur yang manis tadi akan segera hambar. Tapi di dalam Yesus anggur itu semakin manis. Amin saudara. Nah saudara harus mengerti ini untuk saudara bisa masuk ke dalamnya. Yang kedua, apa hal tentang pernikahan itu? Yang kedua adalah pernikahan harus dengan orang yang sepadan. Kejadian 2 ayat 18 tadi berkata apa saudara? Tuhan berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia, saudara. Ya kan? Jadi dialah yang punya rencana untuk menghubungkan saudara dengan orang yang sepadan. Waktu Tuhan meminta Adam memberikan nama kepada segala binatang, maka Adam tidak menjumpai seorang penolong yang sepadan dengan dia. Dia lihat monyet mirip-mirip dikit, ya ada tangannya, jarinya 5, tapi enggak sepadan kayaknya ini. Dia lihat gorila, aduh ini lebih besar lagi, tapi kayaknya enggak sepadan. Ya, dia lihat di situ ada lembu, apalagi lembu, aduh tidak pantas bagi saya. Ya kan? Nah saudara, Allah sengaja memperlihat itu kepada Adam supaya dia tahu apakah ada yang sepadan dengan dia atau tidak, saudara. Maka dia mendapati ternyata tidak ada yang sepadan. Itulah sebabnya saudara jangan gerasa gerusu dalam mencari pasangan hidup saudara. Mungkin saja dia bukan orang yang sepadan dengan saudara. Kalau Adam gerasa gerusu mencari, aduh bagaimana ini, aku mau yang mendapatkan sesuatu. Lalu dia coba tidak mencari wajah Tuhan. Maka saya percaya karena gerasa gerusunya itu saudara, maka dia ambil gorila menjadi pasangannya. Saudara bisa bayangkan saudara apabila dia tidak sepadan, maka gorila setiap pagi, Adam bingung, narai, buhen nih kau. Ya kan? Kenapa? Karena tidak sepadan. Ya. Jadi pernikahan yang Tuhan gambarkan kepada kita di dalam pemikiran dan ide Tuhan adalah engkau harus menjadi orang yang sepadan dengan orang yang sepadan dalam pernikahanmu. Ya, sepadan memiliki pengertian saudaraku bahwa pasangan atau jodoh yang akan saudara nikahi adalah orang yang memiliki nilai yang sama dengan saudara. Itu sepadan. Sepadan berbicara bahwa saudara dengan orang yang akan saudara nikahi itu adalah seimbang. Itu sepadan. Sebanding dengan saudara di dalam Kristus. Itu kata sepadan. Ya kan? Memiliki nilai yang sama dengan saudara. Ya. Janganlah kamu menjadi pasangan yang tidak seimbang, kata firman Tuhan, tidak sepadan. Karena kenapa? Gelap dengan terang tidak bisa bersatu. Saudara jangan merasa saudara terlalu diatur-atur oleh Tuhan ini. Aku mau yang itu, tetapi tidak sejalan dengan firman Tuhan. Bagaimana ini? Saudara, Tuhan bukan mau mengatur-ngatur hidup saudara. Tuhan mau saudara berbahagia. Karena pada saat saudara tidak sepadan dengan pasangan hidup saudara, maka saudara akan mengalami kepedihan dan kepahitan. Saudara akan bingung menghadapinya. Saudara akan susah untuk saudara menjalani. Karena memang tidak sejalan. Tidak satu nilai saudara. Itulah sebabnya pada saat dia memikirkan bahwa tidak baik manusia ini seorang diri saja, maka dia mencari orang yang sepadan dengan manusia itu. Ya. Sepadan bukan berbicara tentang sepadan dalam materi, hal-hal materi. Sepadan bukan berbicara tentang sama dengan penampilan. Sepadan bukan berbicara tentang sama dengan latar belakang. Satu suku, satu budaya. Belum tentu, bukan itu yang dimaksud sepadan. Sepadan bukan berbicara tentang sesuatu saudara yang tentang status sosial saudara. Bukan itu yang dimaksud sepadan firman Tuhan. Tapi sepadan yang dimaksud adalah saudara memiliki nilai yang sama. Supaya saudara berbahagia dan bisa menjalani pernikahan saudara kelak. Amin saudara. Jangan tergoda dengan penampilan. Jangan tergoda.
dengan apa yang dilihat saudara? Belum tentu. Ternyata pernikahan tidak bisa berbahagia atas dasar sebuah kecantikan. Pernikahan tidak bisa berbahagia atas dasar sebuah kemolekan atau kegantengan. Tidak. Nanti kamu akan merasakannya, bukan karena itu. Coba baca di Amsal 31 ayat 30. Apa katanya? Amsal 31 ayat 30. Ada di depan, kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Wow, ini kuncinya loh. Kemolekan adalah bohong. Yang sudah menikah pasti tahu bahwa ternyata kecantikan pasanganmu atau kegantengan pasanganmu tidak bisa membuat engkau berbahagia. Bukan itu dasarnya. Ya kan? Kecantikan adalah sia-sia, tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Ternyata kebahagiaan sebuah rumah tangga adalah sebuah kehidupan yang takut akan Tuhan, maka saudara akan menjadi keluarga, rumah tangga yang berbahagia. Pada saat seorang laki-laki takut akan Tuhan, di Mazmur 128, perempuan takut akan Tuhan lalu menjadi satu dalam satu kesatuan yang diberkati Tuhan, maka kau akan berbahagia dalam kehidupanmu. Bukan tidak ada proses, bukan tidak ada pembentukan, bukan tidak ada pergumulan di dalamnya. Tapi engkau ada bersama dalam sebuah kehidupan yang takut akan Tuhan, maka itulah kebahagiaanmu. Ada amin? Ada amin di atas, amin? Yang di rumah ada amin? Ya? Nah, saudara, jangan cari yang cantik-cantik. Karena yang cantik itu relatif. Ya kan? Menurut Ade Pradana, yang tercantik di bumi ini hanyalah Weni. Tapi bagi saya, yang paling cantik di dunia ini adalah istri saya. Lalu anak saya yang perempuan. Karena dia suka tanya, "Pa, siapa yang cantik di rumah ini?" Saya bilang, "Mama sudah punya saingan kecantikan, nak. Kau terlalu cantik di dunia ini." Ya, harus dipuji itu anak. Ya, cantik itu relatif. Jadi saudara tidak bisa menikah karena sebuah kecantikan atau kegantengan, tidak bisa. Bukan itu dasar dari sebuah keluarga yang bahagia. Tapi dasar dari sebuah keluarga yang bahagia adalah hidupmu sepadan, mempunyai nilai. Tapi bang, salah kau mencari orang yang cantik? Tidak juga salah. Cantik sesuailah di hatimu. Tapi jangan kau dambakan, kau terlalu suka menonton film Korea. Lalu kau mencari pacar yang seperti itu, saudara. Enggak ada di Gempar begitu. Agak bolehlah mirip-mirip dikit. Ya. Ternyata yang begitu-begitu itu banyak yang pergaulannya nggak beres, saudara. Jadi jangan saudara cari yang begitu. Ya. Saya pernah bagikan ya, satu ketika saya datang ke sebuah keluarga, saudara. Kami punya tante yang begitu cantik. Seperti bintang film. Tapi om itu mau manggil saya ada 2 minggu di rumahnya waktu itu. Kalau kamu mencari pasangan hidup, jangan terpesona dengan kecantikan. Kenapa om? Karena kecantikan sia-sia. Bukan itu yang akan membuat kau bahagia. Oh iya om, karena saya tahu bagaimana om dengan tante. Om berada dia orang yang menurut saya
tidak bisa mengambil keputusan. Keputusan ada pada nyonya besar. Di perusahaan dia mimpin bla 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 bla. Hei, kerjakan ini. Tapi pada sampai di rumah, kamu mau punya suami yang begitu? Mau punya suami yang begitu? Hormati suamimu. Amin. Ya. Yang pria-pria jangan terpesona dengan kecantikan. Bohong itu. Datang yang perempuan. Karena kecantikan tidak penting, maka saya tidak usah mandi. Saya tidak usah ke salon. Saya tidak usah potong rambut. Itu tidak penting di hadapan Tuhan. Bukan begitu, Dek. Kamu juga harus bagus dong dalam penampilan. Kamu pakaian compang-camping, tidak berbedak, datang ke gereja, mana tertarik siaga lihat kamu. Ya kan? Berpenampilan perlu, tapi jangan menjadi dasar untuk pernikahan. Ya kan? Pergilah ke salon sekali-sekali, enggak apa-apa kok. Medikur enggak apa-apa. Tapi jangan dipaksakan. Ya. Tapi kecantikan keluar dari hati, amin. Jadi saudara, yang sepadan bukan berbicara tentang lahiriah kita pertama-tama. Yang sepadan bukan berbicara tentang materi atau penampilan kita. Yang sepadan berbicara apakah orang yang mau saya ambil itu adalah memiliki nilai yang sama dengan saya di dalam Kristus Yesus. Apakah dia seorang anak Tuhan? Apakah dia orang yang mengasihi Tuhan? Apakah dia orang yang sudah mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan? Saudara harus jeli memperhatikan itu. Karena Tuhan ingin yang sepadan untuk kebaikan saudara. Sehingga saudara akan berjalan dalam rumah tangga saudara. Dalam satu visi, satu nilai yang sama, satu tujuan yang sama saudara. Amin. Nah ini yang harus saudara teliti baik-baik. Jadi pernikahan adalah dengan orang-orang yang sepadan. Jadi jangan tergodalah deh saudara. Untuk pernikahan saudara seumur hidup kau tergoda-goda dengan yang di luar yang belum kenal Tuhan. Aduh. Yang belum hidup dalam kebenaran Tuhan. Janganlah. Amin saudara. Katakan kepada kiri kanan. Jangan, hati-hati ya memilih pasangan hidup. Yang ketiga, apa kata Tuhan tentang pernikahan? Pernikahan dilakukan oleh orang dewasa. Kejadian 2 ayat 19 sampai 20. Tolong dibuka. Kejadian 2 19 sampai 20. Pernikahan dilakukan oleh orang yang sudah dewasa. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semua kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu 20. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai seorang yang penolong dan sepadan dengan dia. Pernikahan dilakukan oleh orang yang dewasa. Apa itu ukuran kedewasaan? Orang dewasa adalah orang yang memiliki sebuah komitmen, integritas kebenaran, dan bertanggung jawab. Itulah ukuran kedewasaan. Ukuran kedewasaan tidak ditentukan dari umur seseorang saudara. Ada orang yang umurnya 30-40 tapi masih kekanak-kanakan. Cepat menyaluk, cepat mengembek. Tidak bertanggung jawab. Tugas-tugas terbengkalai. Coba perhatikan saudara Adam pada saat Tuhan memberikan segala binatang itu. Saudara, ini bukan pekerjaan yang gampang loh. Memberikan nama kepada semua binatang. Alamak. Satu-satu lewat. Harimau. Wow. Harimau lu sana. Lewat lagi apa? Gorila. Dia kasih nama, nggak tahu awalnya dulu apa namanya ya. Nanti kalau jumpa Adam, nama gorila dulu apa ya? Ya. Kasih nama semua. Ini tugas yang berat saudara. Sampai semua burung-burung di udara dia kasih nama.
Saya rasa tidak cukup 1 hari mengerjakan ini, betul? Ya kan, dia kerja keras, dia mengerjakan tanggung jawabnya, dia mengerjakan tugas-tugas yang Tuhan berikan kepada dia, dan firman Tuhan memperlihatkan bahwa semuanya beres, sampai semuanya selesai dia tidak menemukan yang sepadan dengan dia. Berarti dia sukses dalam mengerjakan tugasnya, saudara, dalam kedewasaan. Jadi kedewasaan diukur dari sebuah tanggung jawab, integritas. Bagaimana saudara mau menikah dengan orang yang tidak bertanggung jawab? Tidak memiliki integritas kebenaran. Kerjanya mabuk, menipu orang, tidak ke gereja. Saudara mau menikah dengan orang begitu? Janganlah, Dek. Doalah dari sekarang supaya kau dapat orang yang memiliki kedewasaan. Bukan orang yang sempurna maksudnya, tapi dia memiliki tanggung jawab. Dia kerjakan tugas-tugasnya, dia kerjakan bagiannya, dia menjaga integritas kebenaran hidupnya. Wow, kalau saudara dapatkan orang yang seperti itu dan saudara hidup juga di dalam kedewasaan, integritas lalu dipersatukan di dalam Tuhan, apa yang coba bayangkan saudara? Saudara pasti berbahagia walaupun banyak proses pergumulan. Tapi saudara bisa karena sudah dewasa. Pernikahan tidak boleh dilakukan dengan anak-anak, oleh anak-anak. Pernikahan dini. Gak usah, gak bisa. Atau orang dewasa dengan anak-anak tidak bisa. Ambil saja dia masih umur 12 tahun. Nanti toh dia akan dewasa juga. Gak bisa. Ya. Jadi sebelum saudara menikah, pastikan bahwa saudara adalah seorang yang bertanggung jawab. Sehingga saudara pada saat menikah, saudara bisa memimpin rumah tangga saudara dengan bertanggung jawab. Jangan seperti ada orang di sana tinggalkan keluarganya, dibiarkan istri dengan anak-anak di situ, lalu dia pergi berfoya-foya, bersenang-senang, main lagi dengan perempuan lain. Itu tidak bertanggung jawab. Ya. Tapi berbicara ganteng, ya ganteng itu orang. Atau berbicara cantik, ya cantik, tapi pergi-pergi dengan orang-orang di sana. Ya, tidak dewasa, tidak memiliki integritas kebenaran. Jangan. Itulah sebabnya pentingnya dari sekarang saudara melibatkan Tuhan. Itu untuk kebahagiaanmu kok. Libatkan saja Tuhan, sungguh-sungguh berdoa. Amin. Saudara sudah dewasa? Ada yang belum ya? Yang belum dewasa jangan pikir pernikahan dulu. Belajar tanggung jawab dulu. Yang masih sekolah, selesaikan sekolahmu dengan baik. Tanggung jawab dong. Yang masih kuliah, selesaikan perkuliahanmu dengan baik. Tanggung jawab dong. Amin. Ya. Oke. Ya. Jadi saudara harus menjaga integritas dalam pernikahan saudara kelak. Saudara harus menjadi orang yang dewasa, bertumbuh dalam kedewasaan. Pernikahan adalah antara orang yang dewasa, bukan anak-anak. Oke, yang keempat saya mau bagikan bagi kita semuanya. Coba baca Kejadian 1 ayat 27, tolong dibuka. Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Siapa? Siapa? Laki-laki dan perempuan diciptakannya dia. Jadi pernikahan dilakukan antara laki-laki dengan perempuan. Pernikahan tidak boleh dilakukan antara laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Jeruk tidak boleh makan jeruk. Tidak boleh. Tuhan tidak menyatukan laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan, tapi laki-laki dengan perempuan. Amin.
Ya. Jadi saudara tidak boleh tertarik dengan sesama. Tidak boleh. Tidak ada hukumnya itu. Tuhan menciptakan laki-laki dengan perempuan, bukan laki-laki dengan laki-laki. Ya, ingat saudara waktu Adam tidur nyenyak, lalu Tuhan mengambil rusuk dari Adam satu, dia cabut saudara, lalu dia bentuklah seorang perempuan, lalu dia hantar kepada siapa? Adam. Dia tidak membentuk dari tulang rusuk Adam, lalu terbentuklah Saipul, tidak. Lalu dia bawa kepada Adam. Tidak, perempuan loh. Jadi konsep kebenaran firman Tuhan pernikahan adalah antara laki-laki dengan perempuan. Di luar itu maka dosa. Oke? Nah hari-hari ini iblis coba mau merusak sebuah rencana Tuhan dalam pernikahan, saudara. Bangkit di akhir zaman ini LGBT, betul kan? Wow, bersemarak mereka, berpesta pora mereka di jalan-jalan di luar negeri itu, saudara. Mereka minta diakui, minta diterima, saudara. Saudara tahu roh Sodom Gomora sedang bergejolak. Pada saat Tuhan akan segera datang, saudara, dia singkirkan orang benar, maka pus, apa itu namanya itu? Api dari langit sana akan menghantam bumi ini karena roh Sodom Gomora sudah merajalela. Jadi iblis mau coba merusak saudara citra Tuhan di bumi ini lewat keluarga. Tidak lepas dari Indonesia itu kelihatan saudara. Pernah lihat yang di Bali sana saudara? Ya kan ada beritanya itu. Menikah. Ya. Oke. Jangan ada roh LGBT atau roh Sodom Gomora di tengah-tengah kita. Kalau ada seseorang yang saudara itu akibat dosa, saudara putuskan semua, putuskan. Enggak boleh laki-laki tertarik dengan laki-laki, enggak ada hukumnya itu. Atau perempuan dengan perempuan. Jadi pernikahan dilakukan antara laki-laki dengan perempuan. Kejadian 1 ayat 27. Yang kelima, lebih cepat. Kita masuk pernikahan itu apa yang bisa kita mengerti. Pernikahan harus dimulai dari berkat Tuhan. Catatkan baik-baik, pernikahan harus dimulai dari berkat Tuhan. Kejadian 1 ayat 28, tolong dibuka. Ayat 28. Nah baca. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Perhatikan kalimat pertama, Allah memberkati mereka. Jadi pernikahan harus dimulai dari berkat Tuhan. Diberkati dulu, baru beranak cucu. Jangan dibalik. Beranak cucu dulu, baru diberkati. Kebalik saudara. Kejadian dulu, baru keluaran. Bukan keluaran dulu, baru kejadian. Jangan dibalik-balik, amin. Tapi dunia memperlihatkan hari-hari ini dalam pergaulan-pergaulan bebas mereka, bahwa mereka gampang saja, mereka bebas saja, bahkan kita dianggap kuno kalau tidak melakukan hal itu dalam masa pacaran. Bahkan di Amerika, saudara di luar negeri sana, saudara bisa pernah mendengar bahwa sebelum melakukan hubungan pernikahan mereka diberkati, dia sudah coba sana dulu dengan orang lain. Dari mana bisa datang pemikiran itu? Semua mau dihantam kebenaran firman Tuhan, sehingga mereka rusak. Dan itu coba mau ditawarkan kepada orang-orang gereja, anak-anak Tuhan. Bebas saja dalam pergaulan, bebas saja melakukan ini dan itu. Maka semuanya akan menjadi rusak, saudara. Pada saat seseorang sudah melakukan sesuatu sebelum diberkati dalam pasangan hidupnya, maka
dia akan menjalani dengan kepedihan dan kepahitan, saudara. Berat loh, Dek. Kalau kita melanggar firman Tuhan, berat. Jadi saya mau tegaskan di sini. Jangan pernah melakukan hubungan seks sebelum diberkati. Jangan pernah. Karena itu adalah percabulan. Dosa percabulan. Saudara mau bangun apa rumah tanggamu dengan percabulan, Dek? Kau mau bangun apa di situ? Kau sudah memulai dengan dosa. Bang, tapi bagaimana dulu saya tidak takut akan Tuhan, atau saya sudah berbuat sesuatu, tidak berjalan dalam kebenaran, bertobat sungguh-sungguh. Tapi konsekuensi dari itu semuanya kau sedang jalani. Gak mudah membangun. Tuhan tahu pada saat seseorang melakukan itu, saudara, dia sedang meruntuhkan semua tembok-tembok yang sudah dia bangun, pagar yang sudah dia bangun. Binatang-binatang buas datang, saudara, maka akan terjadilah sikut perselisihan, tidak percaya kepada pasangan, tidak percaya kepada istri atau suaminya, saudara, penuh dengan apa, curiga, saudara, ya kan? Kenapa? Karena sudah berbuat itu, maka semua hal-hal yang jahat itu masuk, pikiran-pikiran jahat masuk. Yang laki-laki nanti kalau bisa saudara cari buku judul Pria Sejati. Edwin Louis Cole yang menulisnya. Carilah, baca. Kesempurnaan seorang pria. Juga ada buku yang kedua, Edwin Louis Cole. Dia bercerita di buku itu, saya bacakan, saya baca, saudara. Saya tenang, saya. Ya. Jadi seorang perempuan baru menikah 1 tahun kurang lebih, jalan 2 tahun, saudara, dia datang ke pendetanya. Pak Pendeta, tolonglah, aku sudah tidak tahan lagi. Aku sudah tidak tahan lagi dengan pernikahan ini. Loh, kenapa? Dia kasar, aku tidak membayangkan seperti itu dulu. Dia kasar, dia maki-maki aku, dan dia berkata aku perempuan yang tidak beres. Kalian kan melayani Tuhan, kok bisa begitu? Aku tidak tahu, Pak Pendeta. Lalu Pak Pendeta tahu, mereka orang pelayan Tuhan di gereja, anak muda, saudara. Ya, pendetanya langsung tahu, baru menikah kok seperti itu. Ada apa ini? Sesuatu yang gak beres. Sini dulu, nak. Kamu jujur ya. Apakah dalam hubungan pernikahmu kalian jatuh dalam dosa? Hanya itu pertanyaan pendeta. Jujur, enggak usah. Kalau kamu mau dipulihkan, dibereskan, enggak usah bohong. Enggak usah tutup-tutupi. Dia kaget, dia nangis. Pak Pendeta, kami sudah menjaga diri dengan baik, kami sudah takut akan Tuhan, tapi 2 hari sebelum pernikahan, kami masih mencari sana sini untuk pernikahan kami. 2 hari, kami masih pergi boncengan, naik motor, lalu beli ini, beli itu yang harus kami siapkan. Tapi waktu itu kami datang ke tempat kos-kosan saya. Kami berdua mempersiapkan di situ. Entah kenapa timbul pikiran di benak saya. Toh dia akan jadi suamimu. Si laki-laki juga punya pikiran, toh dia akan menjadi istrimu. Dan iblis menggoda mereka, menjatuhkan mereka, dan mereka jatuh dalam dosa. 2 hari sebelum pernikahan,
semua yang dia sudah bangun di dalam Tuhan, melayani Tuhan, runtuh saudara. Lalu dipanggil suaminya, lalu mereka konseling. Tidak ada rasa percaya kepada pasangannya. Si laki-laki sudah menjaga diri dengan baik, lalu dia mulai diganggu pikirannya oleh iblis. Ini perempuan yang mau menjatuhkan saya, ini gak beres dia ini. Dia jadi marah setiap hari, marah setiap hari, marah setiap hari kepada perempuan ini yang adalah istrinya itu. Perempuan ini juga berpikir ini orang gak bertanggung jawab, gak menjaga diriku dengan baik. Ini aku sudah jaga diriku, tapi ini membuat aku jatuh dalam dosa. Kau brengsek. Setiap hari mereka ribut karena sudah hancur kepercayaan. Kenapa? Karena mereka sudah membalikkan firman Tuhan sebelum diberkati. Jaga diri. Amin saudara. Ini penting loh, untuk kau bahagia dek. Bukan mau ngatur hidupmu, supaya kau bahagia. Amin. Jaga pergaulan. Masuk dalam pernikahan yang diberkati Tuhan. Kalau sudah terjadi sebuah kesalahan, saudara cepat balik ke Tuhan, mohon ampun lalu tinggalkan semua. Itulah sebabnya dalam pelayanan kita saudara, kita benar-benar mau menjaga dengan baik sesuai firman Tuhan supaya kau masuk ke dalamnya deh. Mungkin ada orang berpikir begini, jatuh saja dululah. Toh ada pengampunan dari Tuhan kok. Nanti bisa kembali lagi ke gereja kok, diterima juga kok. Dek, jangan berpikir begitu kamu. Kamu tidak boleh mempermainkan pernikahanmu gara-gara kesenangan seperti itu. Kamu tidak boleh mempermainkan Tuhan untuk sesuatu yang seperti itu. Lalu mau coba menjatuhkan diri atau berbuat sesuatu yang tidak benar, lalu kau akan merasa diterima oleh Tuhan karena Tuhan Maha Pengampun. Jangan. Memang Tuhan Maha Pengampun, tetapi kau harus menanggung resikomu yang sudah kau jalani itu. Dan itu berat. Penuh kepahitan, penuh rasa benci dengan pasangan, tidak percaya, ribut, berkelahi. Bahkan bisa sampai ke ambang perceraian. Itu yang mau kau dapati dalam keluargamu. Jaga diri. Amin. Amin. Itu makanya kalau ada saudara ya lalu sudah berpacaran di belakang begitu, ya lalu mau datang kepada saya, lalu bilang bagaimana ini apa. Saya hanya minta, pernahkah kau libatkan Tuhan dengan baik? Hanya itu aja kok. Kenapa sih harus main belakang? Untuk sebuah perjalanan hidupmu seumur hidup kau main-main di belakang. Kenapa harus begitu? Lalu saya minta, Dek tenang dulu. Ya tenang aja. Saya nggak pernah suruh orang putus. Mungkin ada orang berkata, nanti Abang Adi suruh putus. Nggak pernah saya suruh putus. Saya hanya suruh tenang dek, cari wajah Tuhan. Kita doa sama-sama. Supaya kau dipersiapkan Tuhan. Kalau memang kau cinta sama dia, dia cinta sama kamu, tapi belum melibatkan Tuhan sungguh-sungguh. Kita libatkan Tuhan dulu. Jaga diri. Karena kalau tidak ada yang menjagamu, lalu kau bebas di sana, lalu terjadi hal-hal yang tidak bagus. Kau menjalaninya sakit. Dan aku tidak mau kau sakit. Pikirkan. Pernikahanmu itu sangat penting. Dan Tuhan mau kau berbahagia. Amin. Jadi jangan permainkan. Nanti bisa kembali kok. Nanti bisa datang kok. Dia enggak segampang itu. Enggak segampang itu. Berat itu. Pada kesaksian dari abang-abang kita, kakak kita yang pernah salah. Jangan, bukan maksudnya supaya kau tiru begitu. Bukan. Coba tanya, sharing dengan dia. Apa bang yang terjadi bang?
Apakah yang terjadi? Cerita sama dia, tanya. Maka dia akan ceritakan pahitnya menjalani itu. Beratnya. Sampai mau cerai. Air mata keluar. Air hingus pun keluar. Karena saking beratnya penderitaan itu. Atau mungkin ada yang bilang dari luar sana, nggak tahu dari luar kah, dari dalam kah, saudara. Di pelayanan gempar ini katanya terlalu overprotective. Kita bukan overprotective. Kita mengikuti standar Tuhan, amin. Standar Tuhan apa? Memang itu yang harus kita lakukan, ya udah. Bisakah saudara bayangkan kalau ini jatuh cinta dengan itu, lalu berpacaran, lalu putus, saudara ini pergi ke sini lagi, putus, saudara, kita jadi pelayanan seperti apa ini? Betul kan? Jadi gereja dipenuhi dengan cara-cara dunia, saudara. Kita tidak mau dalam pelayanan kita begitu. Saya tidak peduli orang luar mau bilang apa, gempar seperti itu, gempar terlalu protektif, gempar terlalu mengatur. Kita bukan mengatur, kita mau menuntun saudara kepada apa yang Tuhan inginkan. Seperti minggu lalu saya sudah bicara, saya tidak pernah menjodoh-jodohkan orang. Kalau ada selentingan yang saya dengar, oh itu dijodohkan Bang Adi, tidak pernah saya jodohkan orang. Saya hanya mau kau datang di hadapan pendeta berlutut. Lalu tangan pendeta itu menjadi tangan Tuhan. Memberkati kamu karena kau sudah menjaga kekudusan hidupmu. Dengan orang yang sepadan, orang yang takut akan Tuhan. Maka segala berkat keluarga pernikahan turun atas engkau. Itu yang Tuhan mau. Tapi kalau sudah ada dosa di situ lalu kau berharap berkat Tuhan, gak ada deh. Gak ada berkat di situ. Kita mau semua diberkati Tuhan, amin. Ya, dalam pernikahan saudara kelak yang sudah berkeluarga juga membangun pernikahannya. Ya. Jangan ada dosa dalam pernikahan. Ya saudara, amin saudara. Jangan melakukan, sekali lagi nih abang tegaskan ya, saya tegaskan. Jangan melakukan hubungan seks sebelum diberkati, itu percabulan namanya. Jangan melakukan hubungan seks dengan orang yang bukan pasangan saudara, itu perzinahan. Itu ada kutuk di dalamnya. Jangan. Kau mungkin merasa enak di situ, tapi sedang kau mendatangkan kutuk bagi hidupmu dan bagi generasimu. Anak-anak Tuhan harus berbeda dengan anak-anak dunia. Amin. Main jujur aja lah, gak usah main belakang. Jujur-jujur aja lah, anak terang mainnya di tempat terang dong. Ya. Oke, jaga diri, amin. Ya, pernikahan harus dimulai dari apa? Berkat Tuhan. Ya. Yang keenam, yang terakhir saya mau bagikan kepada kita. Apa itu pernikahan? Dari ayat yang kita baca, pernikahan harus berjalan dalam tujuan Tuhan. Kejadian 1 ayat 28 tadi. Apa katanya Kejadian 1 ayat 28 kita baca terakhir saudara? Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi, taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi pada saat Allah mempersatukan pria dan wanita menjadi satu rumah tangga, menjadi satu dalam satu kesatuan, dua menjadi satu, maka di dalamnya ada tujuan Tuhan. Jadi di dalam pernikahanmu saudara ada tujuan Tuhan. Apa itu? Berkuasa, beranak cucu, bertambah banyak.
Keturunan-keturunan ilahi dibangkitkan dari keluargamu, rumah tanggamu kelak. Amin. Keluarga-keluarga ilahi, generasi yang takut akan Tuhan dibangkitkan. Generasi yang mengenal Tuhan dibangkitkan. Itu tujuan Tuhan. Sehingga bumi dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Beranak cucu bertambah banyak. Adalah sebuah otoritas kuasa yang Tuhan berikan. Bertaklukkanlah bumi, berbicara tentang kuasa. Bahwa lewat keluarga rumah tangga kita, bumi ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Di mana-mana orang bisa melihat kesaksian. Oh, keluarga yang diberkati Tuhan. Oh, anak-anak yang takut akan Tuhan. Beribadah kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Tapi iblis merusak rumah tangga. Lihat generasi di atas kita. Apa kita mau tiru yang seperti itu? Enggak lah. Kita tidak punya visi yang sembarangan. Kita mau dari sini bangkit keluarga-keluarga ilahi. Amin. Yang belum menikah, dapatkan tujuan Tuhan untuk pernikahanmu. Persiapkan dirimu dengan baik dari sekarang. Berdoa, libatkan Tuhan. Masuk dalam pernikahan, jadikan dirimu bertumbuh dalam kedewasaan Kristus. Sehingga kau mendapat pasangan yang dewasa, maka kalian akan berbahagia dalam satu kesatuan. Yang sudah berkeluarga, yang menikah, saudara jangan menyimpan dosa di dalamnya. Saya ingatkan baik-baik bagi kita. Jangan menyimpan dosa. Karena itu bisa merusak rumah tangga kita. Mungkin pasangan tidak tahu. Memandang seorang perempuan pun kata firman Tuhan, lalu menginginkannya, berhasrat. Itu sudah berdosa di hadapan Tuhan. Standarnya begitu loh. Menginginkan seorang laki-laki, lalu hasrat keluar. Itu sudah berdosa. Jangan menyimpan dosa. Aduh, kalau melihat perempuan itu, aduh, kelaki-lakianku keluar. Janganlah. Emangnya lu enggak laki-laki selama ini? Wih, melihat laki-laki itu, aduh, seperti Lee Min Ho. Ingin ku peluk dia rasanya. Janganlah. Jaga diri. Jaga diri, amin. Amin. Jangan berbuat dosa, amin. Ya, kalau ada pria coba mau datang-datangi dekat-dekatmu, dek, perempuan, tegaslah. Jangan kau terpesona dengan rayuan gombalnya yang mematikan itu. Jangan. Lalu dia mau bawa kamu kepada hal-hal yang buruk, jangan. Amin. Itulah pernikahan ya. Nanti sebenarnya banyak lagi saudara. Tapi ini dasar-dasar bagaimana saudara akan masuk dalam pernikahan yang diberkati oleh Tuhan. Ya, yang sudah berkeluarga, abang-abang, kakak-kakak, tolong dijaga. Saya minta tolong jaga ini adik-adik kita yang belum menikah ini. Tolong dituntun mereka. Sharing. Saudara jangan takut sharing ya. Sharing aja, ngobrol saja. Ya, main ke rumah, minum kopi kita. Ya, nggak apa-apa. Ya, main ke rumah Bang Franklin, Bang Dedi, Bang Agus, ngobrol lah. Ya, ngobrol. Rumah Bang Pepen, Kak Nanda itu ada di situ, ya bisa sharing. Ya, jangan takut, amin. Ya, beri diri dipimpin supaya baik ini. Wow, saudara bisa bayangkan gak ini saudara? Ya, begitu indah, luar biasa apabila keluarga-keluarga ilahi dibangkitkan dari tempat ini. Dan itulah yang harus terjadi di tengah-tengah kita, amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau akhiri pertemuan kita firman Tuhan hari ini. Haleluya.